kalau bitmap, kalau BMP itu pola kompresinya begini. Data itu masih ada. Oke, saya gambarkan aja. Oke, kalau pola BMP itu, saya punya gambar. Itu gambar seperti punya sampean ini. Gambar punya sampean ini gambar ini. Kalau misalnya gambar ini adalah gambar bitmap, maka titiknya itu masih asli, warnanya masih asli, semuanya. Loh, apa bedanya dengan raw data? Oh, beda. Yang dilakukan oleh bitmap itu adalah bahwa semua data warnanya ini dikumpulin. Harusnya dia menyediakan sekian kan? Harusnya dia menyediakan 24 bit. Gitu, harusnya. Tapi kalau misalkan kita menggunakan BMP, warna yang ada ini dikumpulkan dalam palet-palet. Jadi dia tidak menggunakan identitas SDR-nya berapa, D-nya berapa. Kalau misalnya ini semua, berarti kan dia harus mengumpulkan 24 bit. Tapi kalau misalkan BMP tidak, jadi warnanya ada saja itu dikumpulin. Jadi kalau warnanya nggak ada. Jadi dia punya satu memori palet untuk mengidentifikasikan warna itu. Mengidentifikasikan gambar itu. Jadi beda-beda. Misalkan gambar itu bloknya besar, gitu ya. Misalkan warna merah semua, gitu ya. Ya, karena sebaliknya hanya terisi satu kan. Jadi warnanya di sini tidak semuanya. Tidak semuanya itu disimpan. Tapi di situ warna coklat tidak ada, nggak perlu disimpan. Hampir sama kayak thresholding. Gimana? Hampir sama kayak thresholding juga. Thresholding itu di mana? Saya kata. Ya, threshold kalau yang beda. Threshold itu melakukan pemangkasan. Kalau itu yang penyimpanan, ya threshold itu kalau misalnya sampai mengubah dari 24 bit menjadi 8 bit, gitu ya, menjadi 9 bit. Kalau misalkan tadinya 24 bit, berarti ini perbedaannya itu adalah satu-satu ya, naiknya boleh satu-satu. Tapi kalau misalkan ini sudah diubah menjadi katakanlah ini 2 bit menjadi 6 bit, maka ini kan jadi 2, jadi ini kan hanya separuh ini. Ya, kalau 8 bit ini menjadi 8. 8 bit ini menjadi 255. Kalau 2 bit itu berarti 2,24. Ini jadi 44. Berarti 255 bagi 4 ya sekitar 50-an apa jadi? 60. Jadi satu satuan itu berapa? Itu untuk menentukan bitnya. Jadi artinya seberapa halus, seberapa beda. Ini aja. Ya. Antara ini dengan ini kan beda warna ya. Ini RGB-nya sudah jauh nih. Ya, bayangan dengan warnanya. Kalau misalnya di situ sangat kelihatan. Kalau di sini, yang belakang ini, yang kelihatan. Ini warna yang dengan warna ini sudah beda. Ya, ini kalau misalkan saya buat programnya DB tadi, saya dekatkan di yang kena bayangan ini kan DB-nya sudah beda. Ya. Tapi ketika saya menggunakan cuma katakan aja dari 24 bit atau 16 juta warna menjadi cuma 8 juta warna dan 8 warna, maka ini dengan bayangannya jadi sama tetap. Tapi ya. Ini yang sering dipakai beberapa programmer, beberapa cara untuk melakukan manipulasi. Ini adalah salah satu bagian paling dasar dari enhanced image, dari proses pengolahan image adalah memainkan RGB. Nanti kita memainkan, nanti kita belajar vektor, bagaimana sebuah warna, vektor warna itu menentukan fisik daripada sesuatu benda. Yang pertama kita memainkan, ya. Oke.
Bentar, sampai di sini siapa yang mau tanya? Atau ada yang mau ke depan mau? Ayo. Pak, kalau misalnya gambar itu apa Pak? Kalau pengaturan gambar, karena ada pengaturan warna, pengaturan gambar, saturation. Bentar. Apa? Gambar itu? Saya kan gambar kan ada pengaturan warna. Ada pengaturan warna. Itu ada kayak pengaturan saturation, blue, terus gamma. Jadi kalau misalnya dia pindah-pindah gambarnya jadi apa ya? Nggak bisa di apa ya? Oke. Itu tugas untuk minggu ini ya. Sebentar. Ini. Corel. Photoshop bisa Nur Ares nggak ngerti. Sponsor. Di sini sama kan lihat ini kan? Ya. Ini adalah proses keterangan ada sebuah. Intinya ini adalah satuan-satuan. Ada orang punya satuan sendiri. Jadi satuan kalau misalkan kita menggunakan gini ya, kalau televisi itu seringkali tidak terlalu fokus ke RGB, tapi dia fokusnya ke sini. Kontrasnya itu ada dulu, SAS. Ini sampai coba cari di internet tugasnya. Ini sama dengan berapa R, berapa G, berapa B. Itu sama. Lihat ya. Jadi ini U ini nanti sama dengan X atau berapa kali R ditambah berapa kali B, gitu. Berapa kali kepanjangannya cari di internet juga. Ini adalah, jadi selain itu nanti ada berbagai macam ya, kontras, kemudian brightness, itu apa? Itu yang sekarang saya ingin sampai mulai mempelajari apa itu? Kapan? Saya ingin sampai mencoba bermain di RGB. RGB itu tidak dasarnya, ya. Nanti pada saat itu beberapa orang sudah mulai bermain di wilayah tidak RGB lagi, mulai pencampuran itu. Saturasi sama nah ini cari hitam satu termasuk ya ini. Kalau sampai orang matematik maka sampai bisa mengatakan 0 itu ada. Bagi orang fisika 0 itu tidak ada. 0 dengan hampa itu sama kan? Bagi orang fisika 0 dan hampa itu sama. Apa bedanya? Karena fisiknya kan ada. Tapi bagi orang matematik 0 dan 0 itu beda. Kosong dan 0 itu beda. Bagi orang fisika sama. Jadi sekarang kalau soal mengatakan apakah hitam itu warna, oke, ayo kita definisi warna deh. Gitu. Ini malah lebih rumit lagi. Warna adalah sebuah proses perjalanan pada gelombang yang ditangkap oleh sensor mata kita, begitu sehingga sensor mata kita mendeteksi sebuah frekuensi tertentu dan mengidentifikasi sebuah frekuensi itu. Itu warna. Artinya kalau misalkan itu hitam, itu berarti kan tidak ada panjang gelombang, berarti itu tidak ada. Oke. Ini permainan antara orang fisika dan orang umum ya. Orang hukum. Orang hukum sama orang hukum macam beda. Nah, banyak hal yang kita harus mulai memisahkan ketika kita berbicara dalam bahasa fisika. Orang fisika itu berbicara harus ada fisiknya, sementara orang matematik tidak perlu, gitu. Tidak perlu ada fisiknya. Yang penting yang penting ada logiknya, karena matematik itu bahasa. Begitu. Jadi kalau ditanya apakah warna itu adalah apa hitam itu adalah warna, kalau kita identifikasikan bahwa yang disebut warna itu adalah panjang gelombang yang mengenai sensor mata kita, maka hitam itu sudah warna. Kalau diajarkannya seperti itu, ya. Kalau identifikasinya itu adalah bahwa ketika ada perubahan atau perbedaan panjang gelombang atau perbedaan ada dan tidak adanya yang ditangkap oleh mata kita, maka hitam itu juga bagian dari warna. Maksudnya begini, sampean itu ketika di depan sampean itu ada jeruk, di
Di depan sampean itu ada angsling, di depan sampean itu ada burger. Beda lagi, pilihannya minum. Ya ada 3 ini. Siapa yang pilih mana? Siapa yang pilih mana? Tapi ada orang yang tidak memilih. Tidak memilih, itu sebuah pilihan kan? Iya. Tidak memilih, itu adalah sebuah pilihan. Artinya adalah bahwa ketika kita bermain dengan bahasa logik, ya, ini beda dengan bahasa fisika. Tapi segini, ayo kita berbicara dengan bahasa orang fisika saja. Kalau saya lebih suka, ya ini tidak perlu terlalu banyak diperdebatkan apakah hitam itu warna atau tidak. Bagi saya, definisi warna itu adalah sebuah perbedaan frekuensi, baik panjang gelombang itu ada maupun panjang gelombang itu tidak ada, baik frekuensi itu ada atau frekuensi tidak ada, maka itu menentukan warna. Ya, kalau tidak ada frekuensi yang tidak ada satu berkas sinar pun yang masuk ke mata saya, maka saya melihat hitam, maka artinya bahwa di situ juga warna. Siapa yang mendefinisikan lain? Putih juga warna. Masuk warna primer. Apa definisi primer? Sinar yang sampai RGB itu Pak, yang sudah campuran. Ya. Kalau di dalam dunia fisika, ketika semua warna, semua panjang gelombang dimasukkan, maka dia akan menjadi warna putih. Ya. Ketika ya proses cat dengan cahaya. Dulu ketika SMA kita menggabungkan ya 3 warna dasar itu ketika digabungkan. Ketika diputar, kenapa diputar itu karena frekuensi yang kena kita itu semua kena. Jadi seperti yang sekarang ini lampu ini, kenapa dia terkesan putih karena banyak sekali polikromatik yang kena kita. Gitu. Jadi sensornya adalah retina kita kan. Gitu. Kalau misalkan tiba-tiba di sini lampunya mati kelihatan gelap, ya kan tidak ada satu pun berkas. Jadi kalau misalnya saya melihat warna ini hitam, benar-benar dok hitam, maka memang tidak ada yang masuk ke mata saya. Artinya saya tidak mendeteksi apa-apa, saya tidak mendeteksi ada gelombang yang dari sebuah warna itu ke tempat saya. Begitu. Ada lagi? Yuk. Kalau kayak kesenian listrik itu apakah dia nampilkan pixel dalam gambarnya? Tolong diulangi. Suaranya agak keras sedikit. Iya, kayak Display. Retina display. Maksudnya retina display tolong saya diperjelas. Kacamata itu. Analog di layar. Analog di layar. Layarnya itu di retina kita. Nama sih sebenarnya dia. Heeh. Teknologinya retina display. Itu tuh berarti mampu sampai mengurangi mengurangi ukuran itu sampai kecil banget jadi sampai ke mata normal. ada retina display-nya. Jadi gambar itu di zoom, gambar yang pecah itu bisa ambil sebaik mungkin gambar yang pecah. Ini ya. Itu istilah ya, istilah pasar ya. Mungkin istilah orang ya, saya mungkin itu mungkin juga akan saya rekam. Gini. Kalau sampai punya gambar 100 kali 100. Saya punya gambar itu ukuran 100 kali 100. Atau ukuran kamera sampean itu cuma 1 megapiksel, ya. Terus kemudian sampai ingin mencetak segede gini, segede gajah gitu kan ya. Orang sering mengatakan itu pecah. Pecah itu karena apa? Karena Pixel. proses untuk membesarkannya itu terlalu sederhana. Terlalu sederhana itu apa? Ya karena pixel ini akhirnya digedekan. Ketika dia menggedekan itu, karena dia itu punya data. Ketika dibesarkan, itu dia tidak punya data ini diisi apa. Halo, paham ya? Jadi ketika 100 kali 100, sudah saya buat 1000 kali 1000. Pasti ada titik-titik di antara yang kosong kan? Titik-titik di antara yang kosong itu mau diapain? Kalau diisi warna yang sama, maka hasilnya pecah. Kotak. Nah, ada sebuah teknologi yang lain yang menggunakan interpolasi data. Ini permainannya. Ya, kemarin saya ajari tentang interpolasi data kan. Interpolasi data itu adalah bagaimana cara kita mengisi. Jadi ketika satu titik data kita di sini, data kita di sini, kemudian data kita di sini. Di sini tidak ada data, itu diisi di sini apa di sini? Apa di sini? Ya. Kalau misalkan yang
proses stretch, proses memperbesar gambar secara sederhana, maka ini diisi podo di sini. Jadi gambarnya itu podo, di sini podo, di sini podo. Mengerti? Sehingga dia kelihatan pecah kotaknya di sini. Apa? Ini yang kalau sampai pecah gitu. Kalau sampai itu mengerti teknologi ini, maka saya bisa mengisi ini. Misinya bahwa kayak hari saya dari di sini tuh sembuh, boleh-boleh saja. Saya bukan saya dari bagaimana proses interpolasi data, mengisi. Ketika di tengah-tengah kita tidak punya data, kita harus mengisi. Ngarang, ngawur, apa-apa. Atau kita membuat tetangga terdekat. Oke, kita ambil tinggal tetangga terdekat dari sini. Oke, kita buat persamaannya ini. 1, 2, 3, 4. 4 ini pada persamaan polinomial pangkat berapa? Bisa polinomial pangkat X. Oke, ini saya buat melengkung begini sehingga data di sini mengikuti itu. Boleh-boleh saja. Ini prediksi. Makanya beberapa bahasa pemrograman yang elit, yang tinggi, yang mahal, yang sering juga crack gitu kan, itu menghasilkan gambarnya lebih bagus. Makanya sampai istilah tadi apa? Retina display. Ya, itulah. Retina display itu. Jadi ketika dia diperbesar, dia mampu mengisi. Bagaimana cara mengisinya? Oke, ada beberapa metode. Ini metode yang paling sederhana. Hanya melihat tetangganya. Misalkan saja, ayo kita tanam si retina display tadi itu. Ada gambar di sini, ya. Sampai itu sudah memfoto orang sedang demonstrasi. Sampai foto dari Monas misalnya gitu ya. Bisa naik Monas, Mapala naik foto jet gitu. Ada di bawah itu ada orang sedang demonstrasi. Ada demonstrasi massa gitu seperti gini. Di sini banyak kepala, ribuan kepala sih. Ya, ribuan kepala di sini. Saya akan itu yang si siapa itu tadi? Retina display. Saya ingin tahu orang ini sedang kelihatan seperti sedang SMS. Apa tulisan SMS? Bisa baca? Ngerti maksudnya? Artinya datanya itu tidak ada. Ya? Oh gimana? Kenapa? Kalau pakai? Ini bukan permasalahan data itu adalah dia menyimpan datanya ya, menyimpan data yang ditangkap pixel per pixel. Permasalahannya ini tadi teman saya mencoba permasalahan ketika proses zooming. Ketika proses zooming itu pasti ada yang tadinya nempel, crack, gitu kan, di tengah-tengahnya harus diisi kan. Di tengah-tengah ini ada handphone SMS. Itu gimana cara membuat warna tertentu? Nggak ada kan? Pak, gitu. James Bond. Ya. Kalau misalkan masih predictable, oke, bisa. Ya, sekitar 15% dari bentuk strukturnya dan polanya masih bisa predictable, itu bisa dilakukan. Dengan eral, dengan fuzzy itu bisa dilakukan. Tapi kalau sudah tiba-tiba kecil begini, kecil hanya kayak kepala-kepalanya saja, ya ampun itu, nggak bisa. Bingung untuk mengisi datanya, data apa? Kecuali sampai mendatangkan ahli nujum gitu. Itu. Ya, ini pun bisa dipakai, sampai bisa memprediksi. Sampai bisa memprediksi pola ini untuk mendeteksi apakah gambar itu adalah gambar yang di cropping atau gambar itu adalah gambar yang murni. Kita bisa melakukan prediksi dari sana. Sampai bisa mendeteksi nilai dB-nya. Ya, seringkali di TV itu sering orang dengan gagah berani mengatakan bahwa proses ini yang saya mau ketawa luar biasa. Proses untuk mendeteksi apakah wajah itu sama, caranya itu adalah bahwa dekatkan gambar itu dengan menghadap yang sama, kemudian tempelin begitu. Tidak? Tidak. Ketika kita mendeteksi si A, karena saya direkam tidak boleh cerita lebih.
Bukan. Jadi ada seorang yang agak berani mengatakan bahwa sebenarnya untuk mendeteksi, untuk melihat face recognize, untuk mengamati pola wajah seseorang itu adalah dengan cara tempelin wajahnya. Jadi gampang sekali itu, teknologinya mudah. Saya tertarik ya, sebagai orang yang mempelajari face recognize. Saya mengamati dengan detail, tapi sampai akhirnya kemudian saya harus ketawa 3 hari. Kenapa? Apa yang dia sarankan? Yang dia sarankan itu adalah ambil gambar wajah yang menghadap yang sama. Begitu. Terus kemudian setelah itu dekatkan. Lihat hidungnya nempel apa tidak, matanya nempel. Kalau misalkan nempel semua, ya sama dia. Ini teknologi image processing ini hancur berantakan ini dengan oh, bisa dideteksi. Bisa dideteksi. Anak kita dapat foto bayi, bisa terdeteksi apakah dia umurnya tua dan sebagainya. Ini orang yang sama. Teknologi face recognition sudah sampai ke sana. Kalau misalnya terdeteksi. Saya belajar dulu kuliah neural network sama nggak paham. Ini yang sudah kuliah aja nggak paham. Oke, itu gunanya. Ini wilayah non-linear programming. Ini wilayah lebih advance daripada enhanced image, lebih advance daripada proses image processing yang sedang saya ajarkan sangat nanti. Tapi oke, di image processing ini ada proses zooming yang tadi ceritakan bagaimana saya mengisi data yang kosong. Ya ayo, kemarin sama sudah belajar bagaimana cara interpolasi di situ kita mainkan. Di situ kita mainkan. Pak? Ya, jadi sampai sekarang bisa lihat, ketika sampai punya gambar kecil, kemudian sampai yang berbesar dengan menggunakan paintbrush punyanya Microsoft, dengan menggunakan Corel, dengan menggunakan Photoshop, dengan menggunakan software-software yang lain, itu gambarnya bagusan mana? Artinya, seberapa pintar dia menentukan titik tengahnya? Seberapa pintar bro? Pinternya didefinisikan dari apa? Didefinisikan dari persamaan seberapa rumit dia untuk mengisi titik tengah ini berdasarkan sekelilingnya. Berapa area sekeliling dipakai untuk memprediksi titik tengah itu. Tapi ketika titik tengah itu memang sesuatu yang berbeda dengan sekelilingnya, misalnya titik tengah itu adalah handphone, itu sekarang saking gambar saking kecilnya, sampai mendeteksi itu tidak akan muncul. Karena dia memprediksi dari tetangga. Dia memprediksi dari tetangganya. Tidak mungkin itu muncul. Ini resolusi sampai itu hanya bisa menggambarkan begini. Ini ada tiba-tiba di tengah ini gambar apa ya? Oh, itu mau. Aneh kan? Ya, itu gunanya resolusi. Itu gunanya kenapa sekarang handphone sekarang itu menggunakan besar-besaran yang pikselnya. Ya, tujuannya begini. Tujuannya menghasilkan sebuah gambar dengan data yang makin besar. Sebenarnya untuk ukuran-ukuran kita saja, asalkan kita tidak ingin terlalu narsis gitu ya, sehingga gambar kita menjadi 16R plus gitu. Gak perlu lah kita itu pakai. Kita itu sekitar 2 megapiksel aja sudah terlalu bagus. Sekarang ini sudah sampai berapa tertinggi? 12. Ya S3 ya? Bukan S3 5 mega, Pak. Ini apa namanya? Sony Xperia S. Oh, sudah berapa? 12. Gitu. Dan kalau misalkan sampai di situ ketika main handphone kamera, kenapa kamera itu yang makin baik itu makin mahal, makin mahal zoomnya yang ini. Karena kalau zoom digital itu nggak guna. Zoom digital sama dengan pakai zoom sendiri di komputer itu. Jadi nggak usah.
3 kali, zoom digital sampai 30 kali ya bandingin aja. Karena apa? Karena memang zoom optiknya, yang penting itu zoom optiknya. Zoom optik itu yang menghasilkan titik benar-benar real titik. Kalau misalkan zoom digital itu sama dengan kita zoom di komputer ya biasa ya. Jadi nge-zoom dan di tengah-tengah diisi isan ngambure dhewe, apa dikasih kotak-kotak di sekelilingnya. Gitu. Jadi kalau misalnya memang pingin, kenapa harus pakai tele yang gede? Itu karena ingin menghasilkan zoom optik. Zoom optik itu artinya benar-benar data yang kita bahkan ke sensor kita itu adalah data yang dia benar-benar aja. Oke, ada pertanyaan. Siapa yang ingin menjadi fotografer sekarang waktunya kita? Wah, yang dari tadi tanya ini Pak. PR-nya itu adalah coba sampai analisa dalam ini. Kita lihat saturasi hue sama supaya tadi ya. Terus kemudian dengan kontras, brightness itu sampai coba analisa apa itu? Hubungannya dengan RGB itu apa? Ya. Jadi yang saya harus lakukan adalah ketika warna dasarnya seperti ini, RGB-nya sekian, ketika kontrasnya dinaikkan, maka RGB-nya jadi berapa? Kontrasnya naik berapa, RGB-nya jadi berapa? Saya ingin sama menganalisa hubungan antara RGB dengan kontras, hubungan RGB dengan kecerahan dengan brightness-nya. Paham? Ya. Dan ini yang akan sering sampean temui nanti ketika di dunia sampai dunia teknologi media. Menerjemahkan, mendefinisikan, melakukan analisa dari gambar yang sudah ada. Ya, gambar itu bisa dihasilkan dari benar-benar pemotretan, benar-benar gambar real atau gambar yang dihasilkan dari seperti sinaptik. Noise dengan RGB gini. Itu dia tidak pernah berhubungan. Dia CCTV sini sok nganu wong. Noise itu apa? Ayo siapa yang tahu? Noise itu apa? Hah? Yang keras? Keramaian. Noise ya. Terus ini kamu kalian pintar bahasa Inggris ya. Gini ya, seringkali peralatan kita itu tidak mampu untuk melakukan gangguan dari alam. Noise itu sebenarnya adalah gangguan yang tidak diinginkan, tapi memang secara terpaksa karena sensor kita itu tidak mampu untuk menghalangi gangguan dari alam. Sama dengan ketika sampai merekam suara. Siapa pernah merekam suara sampai? Pernah. Terus ketika sampai dengarkan seindah yang sampai dengarkan selama ini apa? Berarti selama ini yang sampai dengarkan ketika sampai merekam ya, ketika sampai merekam ke YouTube, ketika sampai merekam ke mana saja ya, seperti di sini yang pernah merekam ke YouTube siapa? Aku. Ya, siapa yang saya pernah lihat? Ketika sampai merekam ke YouTube, saya sekarang mendengar suara sampean dengan ketika saya dengar suara di YouTube, saya bisa merasakan itu hampir sama. Ya, hampir sama. Tapi ketika sampai mendengarkan sendiri, itu suaranya jadi seperti beda, kan? Iya. Lebih indah. Karena palsu sampai gitu. Maksudnya itu adalah bahwa ketika kita merekam, maka di sana muncul noise. Maka di sana biasanya sensor kita, kalau misalkan mic yang kita pakai itu sebenarnya ini kan menggerakkan karbon-karbon yang di situ kan. Ketika kita ngomong itu kan gelombang mekanik. Pernah kuliah di Smart belum? Fisika matahari. Oke, silakan. Kalau sudah waktunya pulang, saya terlalu tidak.
perbedaan pengambilan Maksudnya adalah pencuplikan bahwa fotonya. ketika kita ngomong sensor kita yang berisi karbon, ketika kita ngomong gelombang mekanik itu sebenarnya kita kan menggerakkan ini, menggerakkan di depan kita itu adalah partikel-partikel udara kita gerakkan supaya muncul suara-suara tertentu. Nah, ini kita transformasi ke dari perangkat satu karbon lain itu beda. yang ada di mic kita. Seberapa sensitif karbon kita, karbon yang ada di situ. Itu pasti tidak mungkin linear ya. Tidak mungkin ini. Mungkin linear. Kalau misalkan kita linear tapi beda persatuan dan tambah persatuan masih bagus. Tapi yang sering terjadi itu begini. Nah, ini. Atau malah begini. Nah, ini yang disebut dengan noise itu tadi. Ya, yang disebut dengan noise itu ada tambahan dari alam yang memang itu akibat dari sensitivitas sensor kita. Sama saja. Jadi kamera lensa yang mau kita pakai sama dengan ketika sampai melakukan foto udara. Kalau misalkan Google itu ketika melakukan foto udara itu mesti dia punya koreksi terhadap sekeliling pinggirnya. Oleh beasiswa Google. Ya, sehingga jadi seakan-akan tidak. Oleh beasiswa Google. Karena yang ditangkap itu adalah sensornya, memang kita harus akui bahwa orang-orang barat di sana itu sensitivitas itu menjadi sesuatu yang presisi itu menjadi sesuatu yang utama. Profesionalisme diukur daripada seberapa detail permasalahan itu dianalisa, seberapa detail permasalahan itu diselesaikan. Nah, ini masalah. Jadi kalau misalkan memang kita tidak profesional, kita sembrono, maka ketika kita membuat cangkul itu paling dalam waktu 3 minggu mungkin biasanya langsung patah. Tapi kenapa orang-orang bule sana itu bisa kuat? Karena dia membahas, menganalisa detail permasalahan juga. Sama dengan ketika kita membuat foto, itu kamera-kamera di dapat dari sana itu kamera-kamera dengan kualitas yang detailnya baik. Kita masih bermasalah dengan detail. Gitu. Coba kalau misalnya kita beli pisang saja, pisang dari New Zealand itu bersih, ukurannya sama-sama dengan ini dia. Kalau pisang dari Malang itu ada yang panjang, ada yang pendek, ada yang coklat, ada yang hitam gitu kan ya. Gitu. Makanya kita negara kita perlu belajar untuk mulai berpikir iya. Lensa kita ketika menghadap matahari harusnya kalau misalnya lensa itu benar-benar bagus, maka gambar cahaya itu lurus saja gini ya. Kalau misalnya dia lensa coba difokuskan, ya difokuskan. Tapi kalau misalkan lensanya itu tidak begitu bagus, kalian beli kamera yang murahan, maka lensa bias. Ada yang lurus juga, ada yang begini, sehingga akhirnya akan muncul gini. Itu tidak tertentu pada angle tertentu akan muncul putih. Ini biasanya. Iya. Putih itu karena kamera yang kita pakai. Kalau sampai kamera yang gede itu nggak mungkin. Pengaruh sama ISO, Pak. Apa itu ISO? Saya dapat dengan internasional dari ahli foto Gini. ISO itu orang ISO. Gini ya. Asa ISO itu sebenarnya adalah besaran butiran dari sebenarnya awalnya itu adalah butiran dari sensor yang diterima oleh pelaku. Ya, itu menentukan kecepatan pencahayaan. Gitu ya. Maksudnya pencahayaan apa? Karena dia butirannya besar, maka kecepatan untuk melebar dan lurus. Kalau dilebar begini bakar ini. Dia perlu sekitar 60 detik. Ya rata-rata. Tutup lagi gitu ya. Jadi cahaya yang masuk ke sana langsung diterjemahkan, disimpan oleh pelaku tadi itu. Jadi kalau misalkan suasananya lebih tinggi, maka dia butuhnya bahaya cepat, gitu. Karena dia kecil-kecil. Ketika dia kecil-kecil, maka dia tidak perlu terlalu lama membukanya. Kalau misalkan memang kita perlu pesan begini, saya ingin memfoto Formula 1, saya menggunakan asa yang biasa, itu yang foto tukang baksonya. Dia
Ya, jadi isu itu berhubungan dengan karena itu berhubungan dengan kuasa sensor penerimanya. Dia berhubungan dengan seberapa cepat. Kalau misalkan mau malam, mau siang, kalau misalnya sebenarnya gini, ketika malam itu kan tidak banyak intensitas yang masuk sehingga tidak diperlukan. Kalau misalnya ini gede, maka itu akan terbakar. Gitu. Jadi dia fokus untuk mencoba mendeteksi. Tapi sekarang ini kita sudah tidak berhadapan dengan film lagi ya. Kita berhadapan dengan digital. Ya, ketika digital, maka yang bermain itu adalah kecepatan sensor, kecepatan prosesor kita mengambil dalam satu satuan waktu. Jadi kalau misalkan sampai ingin mengambil dengan kecepatan tinggi, maka di situ harus ada sensornya yang cepat untuk mengambil dalam satu satuan gambar. Kalau dulu, sebelum saya bisa sensor, kalau dulu itu ketika zaman masih 286 mungkin sampai masih kecil, itu kita menjalankan video player saja itu susah, patah-patah ya. Kenapa patah-patah? Karena prosesor nggak kuat. Prosesor untuk menampilkan gambar itu tidak kuat. Gitu. Tapi sekarang tidak ada dari patah-patah. Prosesor sudah sangat tinggi. Gitu. Nah artinya sekarang pun ketika sensor itu mengambil gambar itu sudah relatif kecepatannya. Jadi sekarang ini yang fokus, menurut saya sekarang ini yang fokus itu adalah bahwa kita fokus untuk mendapatkan resolusi yang cukup besar dan dia mampu menangkap dalam resolusi besar. Artinya kan kadang-kadang bisa sampai 1200 kali berapa ya? Yang 12 megapixel itu tinggal dikalikan aja XG-nya. Itu sebenarnya kan perkalian XG-nya itu. Nah itu makin gede berarti kan harus dibutuhkan prosesor makin tinggi menangkap itu dalam satu satuan seper-60 detik. Dia harus 5.800. Jadi sekarang sudah zamannya digital, itu rasanya permainan kita itu lebih fokus pada permainan seberapa zoomingnya itu zooming optik yang bisa kita mainkan, kemudian seberapa resolusi itu hubungannya dengan megapiksel dari kamera itu. Permainan sekarang. Ada lagi? Yuk. Ingat saya tak perlu list. Kenapa di hari ya? Oke, saya bicara normatif. Ayo kita lihat. Saya boleh kata-kata gambar ya? Iya. Mana semplung ya? Folder apa? Yang mana yang bisa dekat? Oh langsung di sini banyak ini ya? Iya. Oh betul dah. Pertanyaannya sampai tertarik sampai profesinya ya. Iya itu. Oke, sampai lihat ya, kita lihat bareng-bareng. Size. Siapa yang bisa bantu saya? Size Pak. Kamera.
Kamera creator. Kamera model. Wala, program. Nikon. Iya kan? Asal foto. Oh iya. Itu ya. Ya, sorry lah. Tadi sampai lihat sendiri, saya dapat TV. Itu ya katanya. Jadi di situ ada metadata. Ya, sampai jangan keliru. Ada metadata di setiap gambar. Ya kayaknya kita harus bisa harus selesai ini. Diklik nah. Bukan, mau ini. Ini kan berapa kali belum bisa Di scroll, Pak, di scroll. Ini memang komputer yang mengajak kita Sabar. Mana tadi? Order. Ini? Bukan. Saya. Siapa yang buat? Dari komputer mana? Baterainya. Sabar. Ya. Itu metadata. Kemana kita belajar tentang metadata? Supaya sampai bisa melakukan forensik. Ini kalau kecil-kecilan. Metadata. Ya. Itu yang seakan-akan orang canggih bisa mendeteksi dari mana. Wah, itu saya tahu tuh siapa yang dari mana. Oke. Coba nanti cek ya. Coba nanti cek. Kalau perlu, ini nggak ada hubungan dengan kuliah kita. Bisa sampai tugas sendiri saja. Opsional. Metadata dari setiap file itu beda-beda. Ya, file zip, file doc, file JPEG, file apa itu beda-beda metadata-datanya. Dari 160 parameter metadata itu tidak semua diisi. Mengerti? Dan kadang-kadang data ini dihilangkan pada saat di internet. Iya, berarti saya pernah melakukan analisa ya. Iya, Kalau digital gitu kalau ambil foto dari mana tahu dia apa dari mana. ya. Tergantung kita melihat yuk. Apa termasuk geotagging, apa termasuk metadata juga? Ya, jadi intinya kalau metadata itu gini ya, nggak perlu terlalu aneh-aneh berpikir. Ketika di kamera itu ada perjanjian internasional. Kalau misalnya kamera yang kita main foto kamera itu JPEG, maka ada formatnya. Ya, format mengisi slot-slotnya ini. Ada slot kreatornya siapa, ada slot kameranya apa, slot macam-macam. Itu sebenarnya ada formatnya. Mengerti?